Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Orochimaru tampak ketakutan ketika mendengar situasi yang terjadi, terutama karena ia belum pernah melihat Boruto terlihat seputus asa seperti ini. Itachi ikut berbicara sambil menghela napas. Hei, bagaimana sekarang? Aku sudah menggunakan semua kemampuan yang kupunya hanya untuk melukainya sedikit saja. Tapi dia bisa membaca setiap seranganku. Dan lihat Boruto, dia sudah hampir mencapai batasnya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Orochimaru menjawab dengan suara gelisah, jangan menanyakan itu padaku terus. Aku pun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Melihat bulan itu bergerak turun ke arah bumi saja sudah membuatku sulit berpikir. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Mendengar itu, Boruto berkata pelan dengan suara lelah, kalau aku yang punya kekuatan setengah dewa saja sudah merasa tidak sanggup, apalagi kalian yang bahkan tidak punya cara untuk menahan bulan. Setelah Orochimaru berbicara, Otsutsuki itu tertawa pelan dan berkata, itu jawaban yang ingin ku dengar sejak tadi. Lebih baik kalian diam saja dan lihat bagaimana fenomena besar ini terjadi. Aku akan memastikan kalian duduk manis. Tidak lama setelah ia berbicara, dua kursi muncul di belakang Orochimaru dan Itachi, masing-masing memiliki simbol mata Juubi. Kursi itu menarik tubuh mereka dan rantai ungu muncul membelit tubuh mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Otsutsuki itu kemudian berkata, sekarang kita tunggu saja. Aku ingin melihat berapa lama bocah itu bisa mempertahankan penghalangnya. Itachi tidak tinggal diam. Ia memanggil ratusan burung gagak untuk menyerang Otsutsuki itu dan menciptakan gangguan. Di saat bersamaan, Itachi membakar rantai ungu di tubuhnya dan tubuh Orochimaru hingga keduanya lepas. Mereka langsung berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Ketika berlari, Itachi menatap ke langit dan melihat bulan yang masih bergerak turun meskipun Boruto menahannya. Ia berkata dengan suara panik, ini pertama kalinya aku benar-benar tidak bisa berpikir. Aku bahkan tidak bisa membuat rencana sedikit pun untuk membantunya. Orochimaru menjawab dengan cepat, lupakan itu. Kita harus pergi dari sini sekarang. Musuh itu bisa melakukan apa saja dan dia benar-benar mempermainkan kita. Tiba-tiba, Itachi mengaktifkan Susanoo sempurnanya lagi dan langsung terbang ke langit sambil membawa Orochimaru. Boruto melihat mereka datang dan tampak kebingungan karena tidak ada meteor atau serangan lain yang sedang mengancamnya. Namun dalam hitungan detik Itachi menciptakan dua pedang Totsuka dari Susanoo-nya dan memakainya untuk membantu menahan penghalang merah milik Boruto. Melihat itu, Boruto berkata dengan tegas, hei, apa yang kalian lakukan? Kalau kita semua di sini, musuh bisa dengan mudah menyerang dari bawah dan membunuh kita sekaligus. Itachi menjawab, aku tahu itu. Tapi melihat kau menahan beban sebesar ini sendirian membuatku tidak bisa tinggal diam. Aku hanya membuat sedikit pengalihan dengan gagak tadi, mungkin itu bisa memperlambat penglihatannya. Namun baru sebentar Itachi menahan penghalang itu, ia langsung terlihat pucat dan kehilangan sebagian besar cakranya. Ia berkata dengan nada terkejut, aku tidak menyangka akan seberat ini. Bahkan baru sebentar aku membantumu, tenagaku langsung terkuras. Boruto, apa kau tidak apa-apa di situ? Orochimaru ikut membantu dengan menggigit jarinya dan memanggil seekor ular raksasa berbentuk seperti monster. Ular itu menahan penghalang Boruto dari sisi lain, membuat bulan berhenti bergerak turun. Boruto berkata, hei, cukup. Kalian tidak perlu memaksakan diri. Kalau kalian terus membantu di posisi ini, cakra kalian bisa habis dan kalian bisa mati. Biarkan aku saja yang menahan bulan. Kalian fokus saja menghadapi Otsutsuki yang ada di bawah. Namun Orochimaru menjawab dengan nada getir, sebenarnya aku tidak ingin mengakuinya, Boruto. Tapi situasi ini membuatku takut walaupun aku tidak mau mengatakannya. Itachi menanggapi, aku tidak percaya kau bisa mengatakan hal memalukan seperti itu. Tapi kurasa kau benar. Ini mungkin benar-benar akhir dunia. Sekarang hanya kita bertiga yang menahan bulan ini agar tidak jatuh. Tapi Boruto, apakah tidak ada cara lain? Namun saat ia melihat mata Boruto yang dipenuhi darah, Itachi langsung menarik ucapannya. Lupakan apa yang kukatakan barusan. Aku akan melakukan apapun yang bisa kulakukan untuk membantumu. Boruto kemudian berkata dengan nada serius, sejak tadi aku merasa ada seseorang di atas bulan. Dia memperhatikanku terus.
Aku tidak tahu apakah dia Otsutsuki atau sesuatu yang lain. Tapi sepertinya hanya aku yang bisa merasakannya. Orochimaru menatap langit dan berkata, aku tidak melihat apapun di sana. Itachi, apakah kau melihat sesuatu? Itachi menatap ke atas dan menjawab, tidak ada apapun. Sepertinya hanya matamu yang bisa melihat makhluk itu. Boruto, apakah menurutmu sosok itu berniat menyerang kita? Boruto menjawab, aku tidak yakin. Dari awal aku menahan bulan sampai sekarang, dia hanya berdiri di tempat itu dan tidak bergerak. Tapi yang jelas, sesuatu sedang menunggu kita di sana. Tiba-tiba Otsutsuki di bawah mereka mengeluarkan semburan magma dan menembakkannya ke arah mereka. Itachi merespons cepat dengan mengeluarkan perisai Susanoo dan mengalihkan serangan itu sehingga mereka semua selamat. Orochimaru berkata, dia mulai menyerang lagi. Aku akan meninggalkan ular ini bersama kalian dan turun untuk menghadapinya. Namun sebelum ia pergi, Boruto berkata cepat, tunggu. Dia tidak menyerang kita terus-menerus. Dia sekarang hanya duduk santai. Kalau kau turun sendirian, kau pasti akan langsung kalah. Orochimaru menjawab, kalau begitu bagaimana rencanamu? Kita tidak bisa diam saja. Itachi kemudian mengeluarkan jutsu api dari Susanoo dan mengubahnya menjadi asap tebal yang menutupi seluruh area di bawah. Ia memanggil ribuan gagak lagi untuk turun dan mengganggu Otsutsuki itu. Aku sudah membuat pengalihan lagi, kata Itachi. Tidak akan bertahan lama, tapi setidaknya cukup membuat bulan bergeser sedikit menjauh kalau kita dorong bersama. Boruto memperkuat penghalang merahnya dan mengeluarkan rantai merah besar yang diarahkan ke bulan. Namun rantai itu terpental kuat seolah menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Boruto berkata, sudah pasti ada seseorang di atas sana. Rantai ini tidak akan terpental seperti itu kalau tidak ada yang menahannya. Dan dia bahkan bisa menghancurkan rantai terkuatku dengan mudah. Kenapa Otsutsuki di bawah tidak menyadari keberadaannya? Apakah hanya aku yang bisa merasakannya? Itachi menjawab cepat, kalau rantaimu terpental begitu saja, berarti memang ada sesuatu. Walaupun kami tidak bisa melihatnya, ini jelas berbahaya. Boruto lalu berkata, entahlah, tapi tolong bantu aku lagi untuk mendorong bulan ini menjauh. Kali ini, dari pundaknya tumbuh dua tangan biru besar yang berasal dari kekuatan Jougan. Tangan itu terangkat ke langit dan membantu mendorong bulan lebih jauh. Otsutsuki yang duduk santai di bawah melihat semua itu dan berkata, kekuatannya memang luar biasa. Aku bisa mengerti kenapa Shibai dan yang lain kalah. Tapi pada akhirnya dia tetap akan kehabisan tenaga. Otsutsuki itu kemudian mengangkat tangannya dan membuat sebuah lubang hitam kecil. Dari lubang itu muncul sebuah kerikil hitam pekat yang melayang di udara. Tidak lama setelah Otsutsuki itu melemparkan kerikil hitam ke udara, benda itu terus naik semakin tinggi dan perlahan-lahan membesar. Dari dalam kerikil yang berubah bentuk itu muncul sebuah lubang hitam kecil yang langsung mengeluarkan tarikan gravitasi sangat kuat. Begitu kuatnya sampai Boruto, Itachi, dan Orochimaru tidak bisa lagi menggerakkan tubuh mereka. Bahkan penghalang merah milik Boruto ikut melemah dan tidak lagi mampu menahan bulan. Akibatnya, bulan kembali turun dan bergerak cepat menuju bumi. Melihat hal itu, Boruto berkata dengan nada cemas, ini tidak bagus. Dia sepertinya ingin menarik kita semua menggunakan benda itu. Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Orochimaru hanya bisa berkata pelan, aku tidak yakin kita masih punya banyak pilihan. Boruto kemudian menyiapkan foton rasengan magma di tangannya. Aku akan coba serang sekarang. Kalau berhasil, mungkin bulan bisa berhenti bergerak, ucapnya. Ia melemparkan serangan itu ke langit, menciptakan ledakan besar yang menggetarkan udara. Namun setelah asap menghilang, Boruto melihat bulan justru semakin cepat turun. Ia menghela napas panjang dan kembali memunculkan penghalang merah untuk menahan bulan, walaupun tubuhnya hampir tidak mampu lagi. Dengan suara berat ia berkata, aku minta maaf. Sepertinya aku tidak bisa menghentikan ini. Kalian berdua, pergilah. Jangan buang nyawa di sini bersamaku. Biarkan aku saja yang bertahan. Itachi langsung menolak. Ia menjawab dengan suara tegas tetapi tenang, Boruto, jangan bicara seperti itu. Tempat setelah kematian itu tidak setenang yang kau bayangkan. Selama kita masih bisa berusaha, kita tidak akan menyerah.
Jangan menyuruh kami pergi begitu saja. Setelah mengatakan itu, Itachi mengangkat kedua tangannya dan membentuk beberapa segel. Tidak lama kemudian, kedua matanya berubah dan tampak seperti Rinnegan. Ia terlihat terkejut, tapi juga memahami apa yang terjadi. Sepertinya kekuatan ini akhirnya bangkit juga, ucapnya. Sejak Orochimaru menyuntikkan sel Shibai ke tubuhku, aku merasa ada energi aneh yang tidur di mataku. Aku tidak terlalu mengerti, tapi sekarang aku bisa merasakannya dengan jelas. Orochimaru menatap mata Itachi dengan sorot kagum. Aku benar-benar tidak menyangka sel itu bisa bekerja seefektif ini, katanya. Melihat matamu berubah seperti itu, aku merasa takjub sekaligus heran. Tapi dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, sejujurnya aku tidak kaget lagi. Itachi menatap Orochimaru dan menjawab, "Terima kasih atas komentarmu yang aneh itu, Orochimaru. Tapi kalau kekuatan ini benar-benar bangkit, setidaknya aku bisa melakukan sesuatu untuk membantu Boruto." Setelah mengatakan itu, Susanoo milik Itachi berubah dan bagian seperti labu yang ada di punggungnya membesar. Dari sana muncul dorongan angin sangat kuat yang membantu mendorong penghalang merah Boruto lebih jauh ke atas. Penghalang itu mendorong bulan sehingga bergerak menjauh dari bumi. Boruto terkejut melihat hasilnya. "Itachi, dorongan itu lebih kuat dari dugaanku," katanya. "Dengan ini bulan bisa bergerak semakin jauh." Dari bawah, Otsutsuki melihat hal itu dan tampak tidak senang. "Sepertinya aku terlalu menyepelekan mereka," gumamnya. "Kalau dia terus melakukan itu, rencanaku bisa terganggu." Tidak ingin membiarkan hal itu terjadi, Otsutsuki langsung terbang naik ke langit. Boruto melihat gerakan itu dan menurunkan tangannya. "Dia datang," kata Boruto. Ia kemudian membentuk jutsu petir dan melepaskan Raiton Jinrisen. Namun Otsutsuki menyerap serangan itu menggunakan Rinnegan di tangannya. Boruto sudah mengantisipasinya dan muncul tepat di depan wajah Otsutsuki sambil membawa pedang. Ia menebas, tetapi pedangnya ditangkis oleh tangan Otsutsuki yang berubah menjadi logam. Meskipun begitu, dorongan pedang Boruto cukup kuat untuk membuat Otsutsuki terpental ke bawah. Boruto berkata pelan, "Akhirnya aku bisa menggerakkan tanganku dengan bebas. Dengan bantuan Susanoo Itachi yang menahan bulan, aku tidak perlu fokus ke atas. Sekarang aku bisa berkonsentrasi menghabisimu." Otsutsuki menatap ke langit dan melihat Susanoo Itachi yang terus membantu menahan bulan. "Ini pertama kalinya aku melihat Susanoo dipakai seperti itu," katanya. "Kalau dibiarkan, ini akan sangat menyusahkan. Lebih baik aku menghilangkannya sekarang." Ia kemudian mengangkat tangan kirinya dan dari sana muncul mata Juubi. Dalam sekejap, teknik ruang waktu aktif dan semua biju muncul kecuali Kyuubi. Boruto melihat itu dan berkata, "Jadi kau akhirnya memakai mereka juga. Aku bisa menebak kau sudah kehabisan cara selain melepaskan para biju." Otsutsuki menjawab sambil tersenyum tipis, "Tidak ada gunanya aku menangkap mereka kalau tidak kupakai. Sayang sekali kau berhasil merebut ekor 10 dariku." Boruto menatap para biju dan berkata, "Bagus. Kalau mereka kau keluarkan, aku akan mengambilnya kembali. Sekarang aku bisa bergerak bebas, dan aku percaya Itachi serta Orochimaru mampu bertahan di atas sana." Ia kemudian memanggil patung Gedomazou dan berdiri di atas kepala patung raksasa itu. Melihat Gedo muncul lagi, Otsutsuki terlihat terkejut. "Tunggu, bagaimana kau bisa memanggilnya kembali?" tanyanya. "Patung itu seharusnya sudah hancur saat kita bertarung sebelumnya. Kau benar-benar sudah memahami kekuatan sebenarnya dari matamu." Boruto mengangkat pedangnya dan berkata, "Aku akan menarik kembali para biju dan mengembalikan mereka ke tempat semula. Meski pertarungan ini terasa terus berulang, kau tetap satu-satunya musuh yang harus kuselesaikan." Otsutsuki menjawab, "Kau salah paham. Aku tidak berniat menggunakan para biju hanya untuk bertarung. Ada cara lain yang ingin kulakukan dengan mereka. Kau akan melihatnya sebentar lagi." Mendengar itu, Boruto memerintahkan Gedomazou untuk mengeluarkan rantai. Namun begitu rantai itu muncul, Otsutsuki mengaktifkan mata Rinne Sharingan-nya dan tiba-tiba rantai itu berbalik, justru melilit tubuh Gedomazou. Boruto menghela napas dan berkata, "Jadi kau punya kemampuan refleksi juga. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain menandinginya dengan kekuatan mataku sendiri."
Boruto menghilangkan Gedomazo dan segera bergerak cepat menuju para biju. Dengan jougannya, ia mencoba memasukkan mereka ke dalam genjutsu. Namun Otsutsuki segera menusukkan besi hitam ke mata para biju untuk menghentikan efek genjutsu. Melihat itu, Boruto berkata, "Itu tindakan yang sangat pengecut. Aku tidak menyangka kau sampai melakukan hal seperti itu." Otsutsuki tidak menjawab dan langsung memerintahkan para biju membuat biju dama besar untuk menyerang Susanoo Itachi. Boruto melihat itu dan berkata, "Tidak bisa dibiarkan." Ia memanggil gerbang Myojinmon raksasa dan menjatuhkannya di atas kepala semua biju. Akibatnya, serangan biju dama meledak sebelum dilepaskan. Boruto terkena sebagian besar ledakannya, tapi ia bertahan dengan karma. Di tengah asap tebal, Otsutsuki dapat merasakan Boruto melakukan sesuatu terhadap para biju. Ia langsung terbang ke langit dan berkata, "Akhirnya kau terpancing juga, pewaris Momoshiki. Aku sengaja membuatmu sibuk dengan para biju. Sekarang aku akan menghancurkan Susanoo itu sehingga bulan dapat kembali jatuh." Boruto mencoba mengejarnya, tetapi ekor para biju melilit kakinya dan menahannya. Orochimaru yang ada di dalam Susanoo Itachi langsung berkata, "Ini tidak baik. Dia menuju ke sini. Kalau dia menyerang Susanoo, bulan bisa jatuh lagi. Boruto tidak bisa mengejarnya. Kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya." Itachi mendengar suara Boruto dan langsung menjawab dengan tenang, "Boruto, serahkan bagian itu pada Orochimaru. Aku akan tetap menjaga dorongan ini agar bulan tidak jatuh ke bumi. Selama aku masih bisa menahan penghalangmu, kita masih punya peluang." Mendengar ucapan itu, Orochimaru mengangguk kecil, lalu segera keluar dari Susanoo Itachi. Dari kedua tangannya keluar puluhan ular yang bergerak cepat. Ular-ular itu meneteskan cairan asam dari taringnya, jelas berniat melukai Otsutsuki yang semakin mendekat. Otsutsuki melihat serangan itu dan mengangkat tangannya. Dari kulitnya muncul besi panjang yang memanjang seperti tombak. Dengan gerakan cepat, besi itu menembus tubuh Orochimaru tanpa kesulitan. Orochimaru terlempar ke udara dan Otsutsuki menendangnya keras hingga tubuhnya jatuh ke tanah. Orochimaru tidak bergerak lagi, napasnya lemah, dan tubuhnya tampak sekarat. Itachi terkejut melihat sahabat lamanya terkapar. "Orochimaru," seru Itachi, meskipun ia tahu ia tidak bisa beranjak dari posisinya. Melihat Otsutsuki semakin dekat, Itachi mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan Rinnegan barunya. Pusaran hitam Amaterasu muncul di udara, seperti penghalang yang terus berputar. Otsutsuki terpaksa berhenti karena tidak bisa mendekati Susanoo Itachi. Dengan nada kesal ia berkata, "Benar-benar mengganggu. Aku tidak menyangka kau bisa membuat Rinnegan hanya karena eksperimen Orochimaru itu. Kalian benar-benar tidak tahu diri, memakai sel Shibai dan berani menantang kami para Otsutsuki. Ini sangat merendahkan." Tanpa banyak bicara lagi, Otsutsuki mengeluarkan beberapa paku besi dari matanya. Dengan kecepatan tinggi, paku itu menembus pertahanan Susanoo dan mengenai mata kiri Itachi. Salah satu mata Itachi hancur dan pusaran hitam miliknya pun menghilang. Otsutsuki bersiap menendang Susanoo Itachi untuk menghancurkannya. Namun tiba-tiba, seekor katak raksasa muncul dari atas langit dan jatuh tepat di atas Otsutsuki. Debu tebal menyebar. Dari atas kepala katak itu, Jiraiya muncul bersama Kurama dan Garaga. Jiraiya segera melompat turun dan menghantam Otsutsuki dengan Oda Marasengan. Benturan itu membuat Otsutsuki terlempar hingga jatuh dekat Orochimaru. Boruto yang masih terjebak oleh ekor para biju terkejut melihat kedatangan Jiraiya. Garaga langsung menggigit ekor para biju dan menarik Boruto keluar dari jangkauan mereka. Sementara Kurama menembakkan banyak biju dama ke arah para biju untuk memutus kendali Otsutsuki. Ledakan besar terjadi dan membuat para biju tersungkur. Jiraiya, yang berada di atas kepala Gamabunta, segera menggunakan Ranji Shigami no Jutsu untuk menarik tubuh Orochimaru yang tidak sadarkan diri ke atasnya. Setelah memeriksanya sebentar, Jiraiya berkata dengan cemas, "Ini buruk. Tulang rusuknya retak parah." Sepertinya dia menerima serangan langsung dari Otsutsuki itu. Bahkan regenerasinya tidak bekerja seperti biasanya. Boruto menggunakan Hiraishin dan muncul tepat di depan Jiraiya. "Paman Jiraiya, aku senang kau berhasil keluar dari tempat itu. Nidaime dan Madara mungkin masih bertarung, jadi mereka belum bisa datang.
Tapi seperti yang kau lihat, Orochimaru dalam kondisi sangat kritis. Namun dia tidak akan mati selama Otsutsuki tidak menyerangnya lagi, ujar Boruto. Jiraiya mengangguk sambil melihat ke arah langit. Yang di atas itu, apa itu Susanoo milik Itachi? Apa dia juga dibangkitkan dengan Edo Tensei? Dan, apa yang sedang dia lakukan? Bukankah itu penghalang? Bahkan, bulan itu terlihat semakin dekat ke bumi. Benarkah aku melihat dengan benar? Boruto menjelaskan, ya, Orochimaru yang membangkitkan Itachi dengan Edo Tensei. Dan setelah menerima suntikan sel Shibai, mata Itachi berubah menjadi Rinnegan. Dengan itu dia bisa menahan penghalangku dan mendorong bulan kembali ke atas. Tanpa dia, aku bahkan tidak bisa bertarung seperti sekarang. Jiraiya kemudian melihat para biju yang terjatuh. Jadi para biju itu, semuanya dikendalikan untuk menyerangmu. Untung Kurama menghentikan biju dama mereka. Untuk sementara, mereka tidak bergerak. Boruto menatap para biju. Ini kesempatan untuk mengambil mereka kembali. Aku bisa melakukannya, tapi Otsutsuki membuat pengalihan. Tujuannya menghancurkan Susanoo agar bulan jatuh ke bumi. Tidak jauh dari mereka, Otsutsuki bangkit perlahan. Luka akibat rasengan Jiraiya sembuh dengan cepat. Ia mendongak ke langit dan bergumam, aku harus menghabisi Itachi. Bumi ini harus hancur sesegera mungkin. Dan jika perlu, aku akan memakai para biju sebagai pemicu agar bulan jatuh lebih cepat. Kurama melihat itu dan berkata, tubuhnya tidak sekuat tadi. Rasengan Jiraiya berhasil melukainya, walau tidak mematikan. Boruto menjawab, benar. Setengah kekuatannya hilang karena ia terus memaksa bulan bergerak. Itulah yang membuat posisi kami terbalik. Sekarang Itachi yang menahan bulan, bukan aku. Boruto menatap Jiraiya. Paman, tolong serahkan Orochimaru kepada Kurama. Kurama bisa mencoba menyembuhkannya. Setidaknya ia bisa sadar kembali. Kurama mengangguk. Aku tidak bisa berjanji, tapi berikan dia padaku. Aku akan mencoba memperbaikinya. Jiraiya memindahkan tubuh Orochimaru ke tengkuk Kurama. Namun sebelum Boruto bisa lanjut berbicara, para biju tiba-tiba bergerak lagi. Tapi kali ini gerakannya berbeda. Mereka perlahan terserap oleh mata Rinne Sharingan Otsutsuki. Boruto bersiap menyerang, tetapi Jiraiya menahannya. Tunggu dulu, Boruto. Ini terlalu berbahaya. Dia sedang melakukan sesuatu pada para biju. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kau mendekat sekarang. Setelah satu persatu para biju terserap, muncul cahaya merah yang membungkus mereka. Dan kemudian tubuh para biju berubah menjadi tongkat-tongkat aneh yang tergeletak di dekat Otsutsuki. Gamabunta melihat itu dan berkata, aku tidak menyukai apa yang kulihat. Para biju berubah menjadi tongkat. Dia pasti akan memakai itu untuk sesuatu yang lebih buruk. Jiraiya menjawab dengan wajah serius, benar. Tapi kita tidak punya jalan mundur sekarang. Pilihan kita hanya bertahan dan menunggu celah. Belum sempat mereka berdiskusi, Boruto berlari cepat ke arah Otsutsuki. Otsutsuki memperhatikan Boruto mendekat sambil berkata, kau ini selalu tergesa-gesa, wadah Momoshiki. Baiklah, aku akan mencoba tongkat baruku ini kepadamu. Tongkat itu menyentuh tanah. Dalam hitungan detik, dari bawah kaki Boruto muncul kepala biju ekor 4. Makhluk itu langsung menyemburkan lahar panas ke arah Boruto. Lalu adegan berpindah saat, sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui manusia akhirnya terungkap. Ternyata Kaguya memiliki pasukan rahasia yang berasal dari kalangan Otsutsuki juga. Meskipun kekuatan pasukan itu tidak setara dengannya, mereka tetap cukup kuat untuk membantu bertarung melawan Otsutsuki terakhir yang memiliki kemampuan melampaui logika. Boruto terkejut melihat jumlah Otsutsuki yang akan ikut membantunya. Kurama berkata dari dalam tubuh Boruto, ini benar-benar aneh. Aku tidak menyangka kita akan dibantu Otsutsuki untuk melawan sesama Otsutsuki. Tapi dengan kondisi seperti ini, peluang kita mungkin sedikit bertambah. Boruto membalas, aku setuju, Kurama. Hanya kita berdua yang bisa melihat kejadian seperti ini. Tapi meskipun begitu, jawabanku tetap sama. Aku tidak bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Setelah itu,
Kaguya memerintahkan Otsutsuki tingkat bawah yang ia kuasai untuk masuk ke dimensi Ishiki, karena dua Otsutsuki yang menjadi musuh utama sedang berada di sana dan berusaha mengekstrak para biju. Kaguya membuka portal Jikukan Ninjutsu, membesarkannya, lalu seluruh pasukan masuk ke dalamnya, termasuk Otsutsuki yang wajahnya ada di patung istana Kaguya. Boruto adalah satu-satunya yang tidak ikut masuk. Ia berkata kepada Kaguya, "Tunggu sebentar. Jika kalian berhasil mengalahkan mereka dan dunia tidak lagi terancam, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan tetap menjadi ancaman bagi manusia?" Kaguya menatap Boruto dan menjawab, "Kita akan membicarakannya nanti. Untuk sekarang, musuh kita sama. Mereka harus dihentikan. Jika dunia selamat setelah semua ini, mungkin saja kita akan kembali saling bertarung untuk menentukan masa depan sesuai keinginan masing-masing." Mendengar jawaban itu, Kurama berkata dengan nada marah, "Aku sudah menduga. Dia tidak bisa dipercaya, Boruto. Kita seharusnya membatalkan semuanya dan menjauh darinya." Boruto menenangkan Kurama sambil menjawab, "Tenang saja, Kurama. Aku tahu apa yang aku lakukan." "Baiklah, Kaguya. Aku setuju bekerja sama untuk sementara waktu. Jika aku bicara jujur, aku tidak akan bisa mengalahkan dua Otsutsuki itu sendirian. Keadaan sekarang memaksa kita bekerja sama. Tapi ingat, suatu saat aku tetap berniat menyingkirkan kalian semua, termasuk dirimu. Jika memang pada akhirnya kita harus saling membunuh untuk menentukan apa yang kita inginkan, aku tidak keberatan. Untuk sekarang, aku akan membantu sebisa mungkin sebelum waktunya kita saling menghancurkan." Kaguya tersenyum tipis dan berkata, "Kata-kata yang menarik darimu, pewaris Momoshiki. Simpan dulu niatmu itu. Kita harus bekerja sama untuk melawan mereka dan menyelamatkan para biju." Setelah mengatakan itu, Kaguya masuk ke dimensinya, meninggalkan Boruto seorang diri di istana Kaguya. Melihat Kaguya pergi, Kurama berkata, "Boruto, kenapa dia meninggalkanmu? Dan kenapa kau tidak ikut masuk ke portalnya?" Boruto memasang segel jutsu lalu menjawab, "Kita akan menyusul menggunakan Hiraishin. Aku tidak mau berada terlalu dekat dengannya." "Bersiaplah, Kurama. Keadaan akan semakin sulit." Boruto kemudian menggunakan Hiraishin dan muncul di atas monumen Otsutsuki. Baru beberapa menit sejak Kaguya dan pasukannya masuk lebih dahulu, tetapi Boruto melihat seluruh Otsutsuki bawahan Kaguya sudah tergeletak dan lenyap. Melihat itu, Boruto memutuskan untuk tidak langsung turun bertarung. Ia melihat dua Otsutsuki yang menjadi musuh utama sedang berhadapan dengan Kaguya dan rekannya. Namun perhatian Boruto teralihkan oleh sesuatu yang lebih mengejutkan, jasad ayahnya tergeletak tak jauh dari sana. Selain itu, para Jinchuriki dari masa lalu tampak hidup kembali dan biju-biju dimasukkan ke tubuh mereka, termasuk Gaara dan Killer Bee. Kurama berkata, "Kita terlambat, Boruto. Semua biju sudah dipindahkan ke tubuh mereka masing-masing. Aku tidak tahu bagaimana Otsutsuki itu mengumpulkan jasad mereka. Dan sepertinya pasukan yang dibawa Kaguya tidak berguna sama sekali. Mereka langsung kalah begitu saja. Yang tersisa kini hanya kalian bertiga dan rekan Kaguya." Belum sempat Boruto menjawab, Gaara yang dikendalikan Otsutsuki muncul dari belakang. Ia langsung mengeluarkan pasir dalam jumlah besar untuk mengubur Boruto yang sedang bersembunyi di atas monumen. Boruto menyadari serangan itu dan melemparkan pedangnya ke bawah untuk melakukan teleportasi. Namun begitu ia muncul di bawah, para Jinchuriki lain langsung menyerangnya. Killer Bee menggunakan ekor biju untuk menangkap Boruto dan membuatnya tidak bisa bergerak. Boruto menatap mata mereka satu persatu dan melihat mata mereka berubah menjadi Rinne Sharingan. Namun jasad Naruto tetap tidak bergerak. Boruto tidak sempat bertanya pada Kurama mengenai hal itu karena Jinchuriki ekor 4 sudah mengeluarkan bom lava dari mulutnya dan akan membakar Boruto hidup-hidup. Boruto menggunakan Jugan untuk menghentikan waktu beberapa detik. Dalam keadaan itu, ia menggunakan karma untuk melonggarkan ikatan ekor Killer Bee dan berhasil melepaskan diri. Setelah itu ia terbang menghindar dan menjauh ke atas. Di kejauhan, ia melihat Kaguya masih bertarung melawan dua Otsutsuki tersebut,
Sementara Boruto harus menghadapi para Jinchuriki yang mengejarnya. Saat mereka terus berlari mengejar, Kurama berkata, "Naruto tetap diam karena aku, Boruto. Jika aku tidak kabur, mereka pasti akan menggunakan Naruto untuk mengendalikan kekuatanku. Tapi tetap waspada. Mereka memang tidak bisa terbang, tapi mereka berlari sangat cepat. Dan yang paling buruk, kita tidak bisa membantu Kaguya sama sekali dalam kondisi seperti ini." Situasinya benar-benar menyulitkan. Tidak lama setelah Kurama berbicara, tiba-tiba Kaguya menghubungi Boruto melalui pikirannya. Suaranya terdengar tertekan. Ia berkata, "Boruto, menjauhlah dari tempat itu. Mereka berdua benar-benar sangat kuat. Aku sendiri tidak yakin berapa lama aku bisa menahan serangan mereka. Dari sini aku juga bisa melihat kau sedang bertarung melawan orang-orang yang mereka kendalikan." Boruto menjawab, "Iya, kau benar. Mereka ini para Jinchuriki dari masa lalu. Aku juga tidak tahu bagaimana mereka bisa dihidupkan kembali. Tapi Kaguya, bertahanlah sebisa mungkin. Aku akan ke sana membantu kalian. Tahan sedikit lagi sampai aku menyusulmu." Setelah menutup percakapan itu, Boruto langsung menyiapkan rasengan di tangan kanannya dan sebuah kunai di tangan kirinya. Namun sebelum ia sempat mengambil langkah selanjutnya, Gaara muncul dari belakang menggunakan pasirnya yang bisa terbang di udara. Gaara memunculkan tangan besar dari pasir Shukaku dan mencoba menangkap Boruto. Boruto cepat bereaksi, melemparkan kunainya dan langsung berpindah ke atas kepala Gaara menggunakan Hiraishin. Tanpa ragu, ia menghantamkan rasengan ke arah Gaara. Tetapi pasir Gaara menahan serangan itu sepenuhnya. Rasengan Boruto terhambat dan ia terpental ke belakang. Belum sempat berdiri dengan stabil, Jinchuriki ekor 7 muncul melayang di udara sambil mengeluarkan senjata ninja miliknya dan mencoba memukul kepala Boruto. Boruto terkejut namun tetap sigap. Ia memunculkan satu Gudo Udama di tangannya. Bola itu berubah menjadi tombak panjang yang langsung menusuk Jinchuriki ekor 7, menghentikan serangannya. Boruto hendak menyegel Jinchuriki itu menggunakan batang besinya, tetapi Gaara kembali menyerang. Ia menciptakan jutsu piramida pasir yang besar dan berusaha mengubur Boruto bersama Jinchuriki ekor 7. Boruto merasa kesal karena serangan-serangan ini benar-benar memakan banyak waktu dan tenaga. Ia datang ke tempat itu untuk melawan dua Otsutsuki, bukan untuk berurusan dengan para Jinchuriki masa lalu. Namun karena jutsu pasir Gaara sangat besar, Boruto terpaksa menggunakan teknik air berskala besar, Suiton Suir dan No Jutsu, untuk membuat pasir Gaara basah. Serangan air itu berhasil menghentikan jutsu Gaara dan membuka jalan bagi Boruto untuk bergerak lagi. Sementara itu, di dalam dimensi Ishiki, dua Otsutsuki baru yang menyembunyikan diri sejak lama akhirnya muncul. Mereka berdua lahir kembali, dan Kaguya berusaha menghalangi mereka. Sebelumnya, dua Otsutsuki itu berhasil merebut 9 biju dari tubuh Naruto, dan hanya Kurama yang berhasil melarikan diri. Hal yang tidak diduga terjadi, kedua Otsutsuki itu memasukkan masing-masing biju ke tubuh Jinchuriki lama. Hasilnya, para Jinchuriki itu kembali seperti dulu, lengkap dengan kekuatan mereka masing-masing. Killer Bee dan Gaara adalah dua di antara mereka yang langsung menghadang Boruto. Boruto sempat hampir terkubur oleh jutsu piramida pasir Gaara sebelum ia menghentikannya dengan jutsu air. Karena tidak ingin terus-menerus dihalangi, Boruto memutuskan untuk menyegel para Jinchuriki sekaligus. Ia mengeluarkan gulungan jutsu dari sakunya, melemparkannya ke tanah, kemudian menggigit jarinya hingga mengeluarkan darah untuk mengaktifkan segel tersebut. Dalam beberapa detik, dinding besar muncul dari segala arah mengelilingi area itu. Dinding besar itu menjulang tinggi dan menutup seluruh gerakan Jinchuriki, membuat mereka tidak bisa keluar dari jangkauan Boruto. Setelah memastikan mereka semua terperangkap, Boruto hendak menggunakan Hiraishin untuk pergi dan bergabung dengan Kaguya. Namun ketika ia mengaktifkan segel jutsu, Killer Bee berubah menjadi mode biju dengan cakra merah menyelimuti tubuhnya. Ia melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam Boruto sebelum Boruto sempat berpindah. Pukulan keras itu membuat Boruto terhempas jauh dan darah keluar dari mulutnya. Kurama berkata, "Berhati-hatilah, Boruto. Kalau kau lengah seperti itu lagi, kau akan mendapat masalah lebih besar."
Jangan meremehkan para jin curiki ini. Jika perlu, aku bisa mengubahmu ke mode biju seperti Naruto dulu. Kau bisa mengatasinya lebih cepat. Boruto menjawab, tidak perlu, Kurama. Itu terlalu berisiko. Otsutsuki itu ada di dekat sana. Aku tidak mau kau tertangkap lagi. Kita tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Kurama menggeram kecil dan berkata, baiklah, kau ada benarnya. Tapi tetap waspada, Boruto. Mereka belum menyerangmu bersama-sama. Dan satu lagi, tangan kirimu tampaknya patah. Boruto melihat tangannya dan menjawab, iya, aku tahu. Pukulan dari Paman Bi barusan cukup keras. Tanganku benar-benar patah, dan membuatku sulit menggunakan segel jutsu. Tidak lama setelah ia mengatakan itu, Gaara kembali menyerang. Pasir muncul dari bawah kaki Boruto dan bergerak untuk menghancurkan kedua kakinya dengan Sabaku Tais. Boruto yang belum pulih sepenuhnya terpaksa mengangkat tangan kanannya, dan pola karma muncul di kulitnya. Dari karma itu, besi tajam keluar dengan cepat dan menembus bahu Gaara. Serangan itu membuat jutsu pasir Gaara langsung berhenti. Namun keadaan tidak menjadi lebih baik karena Killer Bee kembali menyerang. Ia mengeluarkan ekornya yang panjang dan mengincar Boruto dengan gerakan cepat. Menyaksikan ekor Killer Bee yang melesat ke arahnya, Boruto segera membentuk Dama Rasengan di tangan kanannya. Ia berucap pelan, kalau aku tidak hentikan ini sekarang, aku bisa tertangkap. Dengan satu gerakan cepat, Boruto menghantam ekor itu menggunakan Rasengan, dan akibatnya ekor Killer Bee terputus. Boruto segera menarik napas, mengambil pedangnya dengan tangan kanannya yang masih berfungsi, lalu berkata, aku harus menyelesaikan ini sebelum mereka menyerang lagi. Namun ketika ia hendak mendekat, dari arah depan muncul banyak gelembung kecil yang terbang ke arahnya. Kurama memperingatkan dengan nada tegas, Boruto, hati-hatilah. Ini mirip dengan pertarungan ketika aku bersama Naruto dulu. Jangan sampai kau menyentuh gelembung itu. Begitu pecah, ledakannya berbahaya. Dan ingat, kau juga telah mengurung dirimu sendiri dengan dinding besar yang kau buat tadi. Gerakanmu sekarang terbatas. Boruto langsung mundur beberapa langkah sambil menjawab, iya, aku tahu. Ini justru membuatku kesulitan menghindar. Ia kemudian melemparkan beberapa shuriken ke arah gelembung-gelembung tersebut. Benar seperti yang Kurama katakan, serangkaian ledakan terjadi beruntun ketika gelembung itu pecah. Boruto segera melompat menjauh, menjaga jarak agar tidak terjebak oleh serangan berikutnya. Sebagian Jinchuriki lain belum bergerak sama sekali, tetapi Boruto tahu mereka bisa menyerang kapan saja. Tidak lama kemudian, Gaara mengaktifkan Kuchiyose no Jutsu. Boruto melihat samar-samar sosok yang dipanggil Gaara, dan matanya langsung membesar. Shinki? Bagaimana mungkin? Ucap Boruto dengan terkejut ketika melihat tubuh Shinki tergeletak di tanah, jelas sudah tidak bernyawa. Gaara yang dikendalikan Otsutsuki meletakkan tangannya di dada Shinki, dan beberapa detik kemudian Shinki membuka mata. Tatapan itu bukan tatapan manusia, matanya berubah menjadi rincaringan seperti Jinchuriki lain. Boruto bergumam, jadi mereka semua, hanya mayat yang digerakkan Otsutsuki. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari kejauhan, membuat Boruto langsung menoleh. Ia cemas karena tahu itu adalah lokasi pertarungan Kaguya. Pesan terakhir Kaguya masih terngiang jelas di kepalanya. Kurama kembali mengingatkan, Boruto, keadaan mulai buruk. Jika Kaguya kalah melawan mereka, kau harus pergi secepat mungkin. Jangan ragu. Boruto menjawab dengan nada serius, aku tahu. Ledakan itu berasal dari pertarungan mereka. Meski Kaguya musuh kita, tapi untuk saat ini dia sekutu kita melawan para Otsutsuki tingkat atas. Cakra Kaguya masih terasa, berarti dia masih bertarung. Tapi jujur saja, Kurama, semua ini mulai menghambatku. Boruto memandang Shinki sebentar lalu berkata, Kurama, aku butuh cakramu. Kalau aku tidak meningkatkan kekuatan sekarang, aku akan kewalahan. Syukurlah tangan kiriku mulai pulih. Kurama menjawab, baik, Boruto.
Aku akan mengumpulkan cakra dan memberikannya padamu. Bersiaplah, sebentar lagi tubuhmu akan mendapatkan dorongan energi besar. Tak lama setelah itu, para Jinchuriki berubah ke mode biju tahap pertama, kecuali Gaara. Boruto segera melapisi pedangnya dengan Shiden, berkata pelan, "Baik, kalau begitu aku akan mendahului mereka." Ia bergerak cepat masuk ke tengah mereka dan menebas ekor-ekor para Jinchuriki dengan kecepatan tinggi. Meskipun kekuatan mereka besar, tak satu pun dari mereka berhasil menyentuh Boruto. Gerakan Boruto terlalu cepat dan terlalu rapat untuk dilawan. Namun dari atas kepala Boruto, Shinki muncul dan menembakkan pasir besi runcing yang diarahkan langsung ke jantung Boruto. Boruto berbalik cepat sambil menggerakkan pedang berlapis Shiden untuk menangkis serangan itu dan memantulkan kembali pasir besi ke arah Gaara. Serangan itu tepat mengenai tubuh Gaara, membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Melihat Gaara lumpuh, Boruto memutuskan untuk mengakhirinya. Ia terbang ke udara tinggi, memusatkan pola karma ke seluruh tubuhnya, lalu menciptakan dama rasengan lagi. Namun kali ini rasengan besar itu perlahan menyusut menjadi bentuk runcing seperti elemen Jinton. Boruto berkata, "Kalau ini berhasil, tidak akan ada lagi gangguan darimu." Ia mengarahkan rasengan itu ke Gaara, dan begitu menyentuh tubuhnya, cahaya runcing itu menembus dan menghancurkan Gaara hingga menjadi abu. Kurama berkata kagum, "Luar biasa, Boruto. Kau bisa memanipulasi rasengan menjadi seperti itu? Bagus. Satu sudah selesai. Tinggal beberapa lagi. Sebentar lagi aku akan memberikanmu cakra tambahan." Boruto menjawab, "Tapi ada yang aneh, Kurama. Kenapa Shukaku tidak keluar dari tubuh Paman Gaara? Apa dia ikut hancur karena seranganku?" Kurama menanggapi dengan suara bingung, "Aku juga merasakannya. Cakra Shukaku menghilang begitu saja. Ini jelas tidak normal." Sesaat kemudian Killer Bee memuntahkan biju dama besar, dan Jinchuriki lainnya melakukan hal yang sama. Boruto bersiap mengaktifkan karma untuk mengatasi serangan mereka, tetapi tiba-tiba Shinki menangkap Boruto dengan pasir besinya. Boruto tidak sadar bahwa di bawah kakinya muncul boneka tengkorak bertubuh besi yang menempelkan pasir magnetik ke tubuh Boruto. Tubuh Boruto langsung terkunci. Boruto menggeram, "Shinki, aku lupa kau punya teknik ini. Daya magnetnya terlalu kuat. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali." Saat ia tidak dapat bergerak, semua biju dama dilemparkan ke arahnya. Namun pada detik terakhir, Kurama berhasil menyalurkan seluruh cakranya ke tubuh Boruto. Seketika dua jigan Boruto aktif bersamaan, dan salah satu matanya berubah menjadi bentuk Mangeki Jigan. Semua peluru biju dama terserap oleh mata Boruto hingga habis. Boruto kemudian menatap Shinki dengan tatapan tajam dari jigannya. Peluru biju dama yang ia serap tadi keluar kembali dari matanya, tetapi kini diarahkan langsung ke Shinki. Serangan itu meledak dan menghancurkan Shinki hingga berubah menjadi abu, sementara pasir besi yang mengunci tubuh Boruto ikut gugur. Boruto sadar bahwa Shinki sudah lenyap, dan ia tidak ingin membuang waktu lagi. "Aku harus pergi. Kaguya tidak bisa menahan mereka sendirian," gumamnya. Ia segera menggunakan Kuchiosen no Jutsu. Seketika seluruh permukaan tempat para Jinchuriki berdiri berubah menjadi genangan air besar. Tanah runtuh, dan para Jinchuriki tenggelam akibat jutsu Suiton tersebut. Lalu adegan berpindah saat Madara tidak lagi memandang Jubi sebagai ancaman, melainkan sebagai rekan seperti Naruto dan Kurama. Setelah itu, Madara kembali berbicara dengan nada lebih serius. "Kalau begitu, aku ingin tahu sesuatu. Apakah kau bersedia memberikan kekuatan terbesarmu padaku? Aku ingin melihat sejauh apa batas kemampuanmu. Aku juga ingin tahu, apakah kau lebih cerdas daripada Kyuubi, atau malah sebaliknya." Jubi langsung tertawa kecil dengan nada sombong. "Jangan samakan aku dengan rubah merah itu," katanya. "Kurama dan para biju lainnya berasal dari pecahan tubuhku sendiri. Mereka tidak lebih dari bayanganku. Aku adalah bentuk aslinya, sumber dari semua kekuatan itu." Madara mengangguk pelan. "Begitu rupanya. Jadi kau memang jauh lebih sempurna dari mereka," katanya sambil tersenyum tipis. "Kalau begitu, buktikanlah. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya."
Tubuh Jubi mulai memancarkan cahaya biru kehijauan yang intens. Kau akan merasakannya sekarang, kata Jubi dengan suara bergema. Aku akan mengalirkan sebagian besar cakraku ke dalam tubuhmu. Rasakan perubahan itu, Madara. Ini adalah kekuatan yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Tubuhmu akan semakin kuat, dan kau akan memahami apa artinya menjadi Jinchu Riki sejati. Madara merasakan energi besar mengalir deras di seluruh tubuhnya. Ia menutup matanya dan tersenyum puas. Kalau begini, katanya pelan, maka kita akan menjadi pasangan yang sempurna. Lalu adegan berpindah saat Ishiki Otsutsuki terlihat terkejut setelah mendengar kondisi Kinshiki. Ia menatap Kinshiki dengan wajah serius lalu berkata, "Kinshiki, apa sebenarnya yang telah dilakukan Kashin Koji padamu? Bisakah kau menjelaskannya dengan lebih rinci agar aku memahaminya dengan jelas?" Mendengar pertanyaan itu, Kinshiki menghela napas pelan lalu menjawab, "Kashin Koji itu benar-benar merepotkan. Dia selalu menyembunyikan penglihatannya tentang masa depan dariku. Setiap kali aku mencoba bertanya, dia tidak pernah mau memberi jawaban. Aku bahkan sudah berusaha untuk mengendalikan pikirannya dengan kemampuan ilusi yang aku miliki. Namun, entah mengapa, genjutsu itu tidak mempan padanya. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya kebal dari pengaruh ilusi." Ishiki terdiam sejenak, lalu teringat akan kejadian di masa lalu ketika dirinya masih berada di tubuh Jigen. Dengan nada tenang ia berkata, "Sepertinya aku memang belum pernah menjelaskan hal ini padamu, Kinshiki. Dengarkan baik-baik. Kashin Koji bisa kebal dari genjutsu bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena Amado pernah memasangkan semacam fuinjutsu pada dirinya. Segel itu membuat tubuhnya secara otomatis menolak setiap ilusi yang mencoba mempengaruhinya. Semua itu dilakukan karena pada masa lalu aku pernah memimpin organisasi Kara dalam misi pengumpulan buah cakra yang akhirnya gagal karena Kaguya berkhianat padaku. Saat itu, aku membutuhkan anggota dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Aku mengambil sel Shibai dari tubuh lamanya yang sudah ia tinggalkan setelah berevolusi menjadi dewa. Sel-sel itu kupasangkan pada anggota Kara agar mereka semua memiliki kekuatan besar. Namun, aku tidak menyangka bahwa Kashin Koji justru akan berbalik menjadi musuhku sekarang. Tapi jangan khawatir, Kinshiki. Jika kau ingin mengalahkannya, kau harus menghancurkan bagian kepalanya, tepat di sisi kanan dekat telinganya. Di sanalah teknologi ninja ilmiah yang dipasang oleh Amado. Jika bagian itu dihancurkan, maka perlindungan dari ilusi akan hilang. Gunakan batangan besi hitam agar lebih efektif." Kinshiki mengangguk, lalu menjawab dengan suara dalam, "Jadi begitu, sekarang aku mengerti. Kalau begitu aku akan melakukannya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal pikiranku. Saat aku bertarung dengan Kashin Koji sebelumnya, dia sempat mengatakan sesuatu yang membuatku terus memikirkannya sampai sekarang." Ishiki menatapnya dengan penuh perhatian dan bertanya, "Apa yang dia katakan padamu, Kinshiki?" Dengan raut wajah serius, Kinshiki menjelaskan, "Kashin Koji mengatakan bahwa aku akan menjadi Otsutsuki pertama yang mati. Setelah aku mati, maka Urashiki akan mati di tangan Toneri, sementara kau, Ishiki, akan mati di tangan Sasuke. Tapi yang aneh, dia sama sekali tidak menyebutkan bagaimana takdir Otsutsuki tertinggi dan Shibai. Dari ekspresinya, aku bisa merasakan bahwa takdir keduanya pasti berhubungan dengan sesuatu yang besar dan berbahaya. Seolah-olah ada hal gila yang akan mereka lakukan di bumi, sampai membuat Kashin Koji sendiri terlihat takut." Mendengar hal itu, Ishiki tersenyum tipis lalu berkata, "Informasi yang bagus sekali. Kalau begitu, sekarang kita akan membicarakan ini bersama melalui komunikasi rahasia." Ishiki kemudian menyinkronkan pikirannya dan menghubungkan komunikasi dengan Urashiki, Otsutsuki tertinggi, dan juga Shibai. Setelah semuanya terhubung, Ishiki membuka pembicaraan, "Bagaimana kondisi kalian di sana? Apakah semuanya baik-baik saja?" Urashiki terdengar lebih dulu menjawab dengan nada percaya diri, "Ishiki-senpai, tentu saja aku baik-baik saja. Toneri akan segera mati di tanganku." Ishiki mendengus kecil dan berkata, "Jangan terlalu percaya diri, Urashiki. Justru kau yang akan mati. Aku sudah mendengar dari Kinshiki bahwa Kashin Koji menyebutkan takdir kematianmu ada di tangan Toneri." Kinshiki ikut menambahkan, "Benar. Kau akan mati oleh Toneri. Jadi berhati-hatilah, jangan menganggap remeh." Urashiki tampak kaget mendengar hal itu. Ia terdiam sejenak lalu bertanya dengan heran, "Mengapa aku bisa mati oleh Toneri? Aku tidak mengerti sama sekali." Otsutsuki tertinggi kemudian angkat bicara dengan nada tegas, "Apa yang dikatakan Ishiki itu benar. Aku juga telah melihat takdir itu. Toneri akan menggunakan Tenseigan miliknya, mengorbankan salah satu matanya hingga buta, lalu dengan kekuatan itu dia akan mengalahkanmu. Itu adalah penglihatan yang jelas." Urashiki semakin bingung dan bertanya, "Karena aku tidak bisa melihat masa depan, bisakah kau menjelaskan dengan lebih rinci apa yang akan terjadi?" Otsutsuki tertinggi menjawab, "Dengarkan baik-baik. Di antara kita hanya aku dan Shibai yang bisa melihat masa depan.
Karena itu komunikasi rahasia ini harus tetap aktif agar aku bisa memberi arahan pada kalian. Ada beberapa takdir yang sudah pasti akan terjadi. Pertama, Kinshiki akan mati oleh Kashin Koji. Jika itu terjadi, maka Koji akan pergi membantu Toneri melawanmu, Urashiki. Dan sesuai takdir, kau akan mati di tangan Toneri. Jadi sudah jelas, yang paling pasti akan mati di antara kita adalah kau, Urashiki, dan kau juga, Kinshiki. Jadi kalian berdua harus berusaha bertahan sekuat tenaga. Shibai lalu ikut menimpali dengan nada dalam, itu benar. Kalian berdua harus tetap berhati-hati. Aku dan Otsutsuki tertinggi melihat hal yang sama. Takdir ini jelas terlihat, dan sebenarnya Kashin Koji juga melihat hal yang sama. Intinya, kita semua tahu apa yang akan terjadi, tapi kita masih bisa mencoba mengubah strategi agar takdir itu tidak terjadi persis seperti yang terlihat. Ishiki kemudian menoleh ke arah Shibai dan bertanya, apa maksudmu dengan sesuatu yang besar akan segera terjadi?